Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry, yaitu pelayanan Injil Amanat Agung, dan kami berlokasi atau berada di Los Angeles, California, USA atau USA, bahasa Inggris, yaitu Amerika Serikat. Dan saya adalah pendeta Cornelius Ritiau. Kami senang bisa berkumpul lagi sekali lagi pada hari ini untuk belajar firman Tuhan. Kami akan belajar dari Alkitab tentang apa yang dituliskan oleh Alkitab. Dan saya harap dan berdoa supaya bukan hanya saja kita belajar, bukan saja kita mendengar, tapi yang penting kita lakukan apa yang kita pelajari. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita dengan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih atas hari yang baru Engkau berikan kepada kami. Engkau berikan juga kami roh yang baru, bahkan hati yang baru, supaya ketika kami mendengar firman-Mu, kami boleh simpan dalam hati kami dan kami pakai khususnya hari ini dalam hidup kami. Ya Tuhan, hamba mohon Roh Kudus memenuhi hamba pada saat ini sehingga setiap perkataan yang hamba ucapkan itu dipimpin oleh Roh Kudus demi kemuliaan-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan kita semua katakan amin. Ya, seperti biasa saya ada beberapa note, kita taruh lihat note-nya. Yang pertama seperti ini. Seperti itu firman Tuhan berkata bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sangat sukar sekali, khususnya di dalam masalah ekonomi. Selanjutnya saya taruh seperti ini, sehingga manusia bukan menjadi hamba Yesus Kristus, tetapi menjadi apa? Hamba uang. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2, saudara bisa baca dulu. Atau bahasa sehari-harinya dibudakin uang, betul? Hamba uang artinya kita dikontrol, dibudakin oleh uang pada akhir zaman ini. Selanjutnya saya taruh notnya. Dan karena memburu uang, banyak orang Kristen, saya katakan orang Kristen telah apa? Menyimpang dari iman. Bukan kehilangan, tapi menyimpang dari iman. Targetnya menyasar gitu. Dan akibatnya apa? Mereka menyiksa diri dengan berbagai duka di hari terakhir ini. Itu Anda bisa baca 1 Timotius 10, kita tidak akan baca. Dengan itu, karena supaya kita tidak menyimpang dari iman, judul yang saya pakai hari ini ialah iman. Faith, bahasa Inggris, iman. Ya, kita akan lihat the note sebelum, poin nomor 1, poin nomor 1, yaitu apa itu iman. What is faith? Kita akan lihat note-nya, saudaraku. Maaf tadi saya kecepatan. Salah satu dilema yang sangat besar bagi kita umat Kristen ialah banyak di antara kita yang tidak sungguh-sungguh mengerti apa itu iman. Nggak ngerti. Oleh sebab itu, semoga firman Tuhan hari ini bisa akan menolong kita untuk sungguh-sungguh memahami apa itu iman. Apa itu iman? Kalau misalnya saya tanya orang Kristen di luar sana, apa itu iman? Pasti jawabnya macam-macam begitu. Oleh sebab itu, apa itu iman? Definisi dari iman kita baca Ibrani 11 ayat 1, ya, berbunyi seperti gini. Dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah apa? Dasar. Iman adalah dasar atau fondasi dari segala, katakan segala, dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan apa? Bukti atau kenyataan dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini iman menurut Alkitab. Saya taruh note seperti ini, saudaraku. Nah, saya mengatakan, bukan segala sesuatu yang kita harapkan yang menjadi apa? Dasar iman kita.
bukan segala sesuatu yang kita harapkan itu menjadi dasar iman kita. Maksudnya seringkali sudah menjadi kebiasaan, yaitu kita berharap kepada sesuatu dulu, baru kita pakai iman. Dengan kata lain, atau diimani saja. Pernah dengar itu? Diimani saja. Jadi kita berharap, berharap sesuatu, baru kita diimani. Selanjutnya saya taruh seperti ini, notnya. Kita akan lihat. Jadi, seolah-olah kalau tidak ada segala sesuatu yang kita harapkan, itu berarti apa? Tidak ada iman. Betul? Karena kita pikir, wah ini sesuatu kita senang, diimani. Jadi seolah-olah yang kita harapkan itu menjadi dasar dari iman kita. Not selanjutnya kita harus seperti ini. Iman itu akan selalu tetap ada walaupun apa? Ada atau tidak adanya yang kita harapkan. Karena yang menjadi dasar bukan apa yang kita harapkan, tetapi apa? Iman kita. Jadi kadang-kadang kita ingin mengingin satu baru diimani gitu. Coba selanjutnya saya taruh seperti ini. Begitupun bukan segala sesuatu yang kita tidak lihat, nggak lihat, menjadi dasar iman kita. Ingat, iman ada dasarnya kan, yang kita harapkan. Misalnya kita percaya dengan iman bahwa apa? Tuhan Yesus Kristus itu ada, walaupun apa? Kita tidak melihatnya dengan mata jasmani kita. Jadi sebagai bukti. Bukan apa yang kita tidak lihat menjadi bukti, tapi imannya yang menjadi dasar. Nah ini banyak kita tidak mengerti bahwa iman itu yang menjadi sumber dasar untuk dari apa segala yang kita harapkan dan bukti dari apa yang kita tidak lihat. Iman yang dipakai untuk buktinya dan dasarnya. Jadi kita masuk poin nomor 2 dengan cepat, yaitu Allah mengaruniakan iman. God gives faith. Kita akan lihat Roma 12 ayat 3. Paulus berkata, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang, yaitu setiap orang Kristen di jemaat, di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Sering kita begitu. Kita mau beli mobil mahal tapi nggak punya uang. Pikir terus. Ya, continue, kita baca ayatnya sebagai 2. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran apa? Iman. Yang apa? Dikaruniakan atau diberikan Allah kepada kamu masing-masing. Berarti apa? Allah yang memberikan kita iman. Dikaruniakan artinya Allah memberikan kita iman kepada kita masing-masing. Jadi setiap orang Kristen yang betul-betul Kristen percaya kepada Tuhan Yesus, mereka diberikan apa? Iman. Terus dari iman bertolak ya pengharapan, segala sesuatu gitu pelajari tadi. Coba notnya saya taruh begini. Notnya mengatakan sangat jelas ayat di atas mengatakan bahwa Allah yang mengaruniakan atau memberikan iman kepada kita masing-masing. Bukan, dengar, dan bukan kita yang memulai atau menciptakan iman di dalam diri kita masing-masing. Kita mau sesuatu, lantas iman bekerja. Bukan. Seolah-olah kalau tidak ada sesuatu, iman tidak ada begitu. Tetapi kita mengerti bahwa Allah yang memberikan kita iman. Dan iman itu tetap ada dalam segala sesuatu. Dan iman ini bukan kita ciptakan, bukan manusia yang mulai. Tapi Allah yang memberikan kepada kita. Mengerti sini? Amin. Poin nomor 3. Yesus memimpin iman. Jesus, author of faith. Kita baca Ibrani 12 ayat 2a saja.
marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa? Yesus. Ini dalam perlombaan pelarian, kita berlomba dalam hidup, mata kita tertuju kepada Yesus. Tapi seringkali kita masa kini, jemaat Kristus, dalam masalah matanya tidak tertuju kepada Yesus, mata kita tertuju kepada apa? Pengharapan. Mata kita tertuju kepada apa? Masalah kita. Tetapi di sini dikatakan biarpun bagaimana mata kita tetap tertuju kepada Yesus. Karena apa? Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang apa? Membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi kalau mata kita tidak tertuju kepada Yesus, iman kita meleset. Jadi biar apapun, segala sesuatu itu harus iman kita, mata iman kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Dia yang memimpin kita dalam iman. Sekali lagi bukan kita sendiri. Jangan dibilang, oh imannya hebat tuh gini. Bukan. Tuhan Yesus yang memimpin. Dan Tuhan Yesus juga yang menyempurnakan. Wah, bukan kita, oh saya mau ini sekolah tinggi apa segala, supaya iman saya hebat. Bukan. Sumbernya yang menyatakan memimpin bukan sekolah. Bukan kita rajin membaca Alkitab, tapi tetap yang memimpin siapa? Tuhan Yesus. Memimpin kita ke dalam iman dan yang membawa kita itu kepada kesempurnaan imannya. Oke, notes tahu seperti ini. Notes mengatakan, bukan kita yang memimpin dan menyempurnakan iman, bukan. Dalam diri kita, bukan. Tetapi siapa? Tuhan Yesus. Karena dari semenjak lahir kita telah apa? Berdosa dari Adam. Dan dosa apa? Dosa bukan iman. Kita ini secara natural, secara kelahiran daging ini kita sudah berdosa. Tetapi karena kita menjadi Kristen, siapa yang berikan iman? Allah. Allah mengaruniakan iman kepada kita. Bukan, oh saya ke gereja, langsung bagaimana sekarang. Oke, Matius 22 ayat 31 dan 32. Kita baca, ini Tuhan Yesus yang berkata, Simon itu Simon Petrus, lihat iblis telah menuntut atau meminta untuk menampi artinya mengayak. Kamu seperti gandum, kalau kita ada apa itu yang bundar itu, nampan diayak gitu. Jadi Tuhan Yesus bilang, Petrus lihat nih, iblis sudah mulai mengayak kamu kayak gabahnya gitu. Selanjutnya ayat 32. Tetapi aku siapa? Yesus, aku telah apa? Berdoa untuk engkau Simon Petrus supaya apa? Imanmu jangan apa? Gugur. Jadi kalau gugur artinya jadi apa? Murtad. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, kamu mau dikocar-kacir sama iblis, tapi aku apa? Berdoa buat kamu supaya imanmu jangan kocar-kacir. Luar biasa ya. Siapa yang mulai iman tadi kita dipimpin? Tuhan Yesus. Coba nanti saya taruh seperti ini. Tuhan Yesus bukan hanya saja memimpin kita dalam iman, tetapi dia yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kita belajar tadi. Dan dia juga berdoa supaya iman Rasul Simon Petrus, termasuk iman kita, jangan apa? Gugur. Kalau iman sudah gugur, saudaraku, kita bisa jadi murtad. Karena murtad itu artinya bukan pindah agama, saudaraku. Murtad artinya bahasa Inggris abandon faith. Abandon artinya kita tinggalin, kita gantung, kayak saudara sering main badminton, nggak main lagi, digantung raketnya begitu. Same thing, abandon our faith. That is artinya apostasy, abandon faith. Kita masuk poin 4. Saya ada 6 poin, dengan cepat 6 poin. Jadi Anda sabar ya, kita belajar ya. Sampai sini belajar? Belajar? Oke. Iman yang mati. Death. Faith. Ya, kita lihat Yakobus pasal 2 ayat 17, 18 dan 20. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai apa? Perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bukan perbuatan menghasilkan iman. Tapi iman disertai oleh apa? Perbuatan. Mengerti?
Saya katakan tadi, bukan kita yang menciptakan iman. Iman sudah ada. Tapi sekarang Yakobus katakan, oke, ayat selanjutnya baca ini bagus. Yakobus bilang begini, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, dan padaku ada apa? Perbuatan. Aku, yaitu Yakobus, akan menjawab dia. Continue baca jawabannya apa? Seperti ini. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku, yaitu Yakobus apa? Akan menunjukkan kepadamu apa? Imanku dari apa? Perbuatanku. Jadi, saudaraku, kalau iman Anda, saya orang iman, tapi saudara perbuatannya berbeda sama iman, itu berarti saudara punya iman mati. Seringkali kita begitu. Kita mau melayani, mau segala macam, memimpin, mau bekerja buat Tuhan, tapi perbuatannya berbeda dengan iman. Berbeda. Sehingga orang melihat, wah ini orang, apa benar orang Kristen gitu ya. Apa benar hamba Tuhan. Kok kayaknya beda nih sama ya. Kita baca ayat 20-nya. Hai manusia yang apa? Bebal, artinya bodoh. Bebal itu artinya bodoh. Ya. Artinya foolish. Bebal. Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa apa? Perbuatan adalah iman yang kosong. Tidak berarti apa-apa. Jadi kalau saudara mata saya orang beriman, tapi saudara duduk di rumah, minum kopi, terus saya begitu, tapi tidak pernah keluar mempraktekkan iman itu, apalagi dalam dunia penginjilan, saya seorang penginjil, saudara tidak mau bersaksi apa segala, menunjukkan iman, itu imannya kosong. Saudara bukan orang Kristen. Betul? Karena orang Kristen ini berdasarkan iman. Seperti saya katakan tadi, iman kepada siapa? Tuhan Yesus. Kalau iman kita kosong, berarti kita bukan orang Kristen. Simple nggak? Gampang. Oke, notice terus seperti ini. Jadi menurut firman Tuhan, bukan kita berkata bahwa kita memiliki iman, seperti saya katakan tadi, bahwa kita memiliki iman, tetapi kita harus membuktikan iman kita kepada orang lain melalui apa? Perbuatan atau tindakan-tindakan kita, khususnya dalam hidup dan pelayanan kita sehari-hari. Kita mau tunjukkan iman kepada orang lain, bukan kita, saya punya iman, saya doakan kamu punya. Bukan. Kita tunjukkan perbuatan, tindakan dari iman itu. Berarti, jadi itu berarti kalau saudara tidak tunjukkan perbuatan, saudara bukan orang beriman. Anda bukan orang beriman. Nggak ada perbuatan dari iman. Oke, next note saya tahu seperti ini. Karena iman tanpa perbuatan kita adalah iman yang mati atau kosong. Firman Tuhan, bukan saya yang bilang. Saudara punya iman nggak ada perbuatan ya nihil, kosong. Not next atau seperti ini. Dan perlu kita ketahui bahwa yang menulis ayat-ayat di atas adalah Yakobus, yaitu siapa? Saudaranya siapa? Tuhan Yesus Kristus, yaitu satu ibu, Maria, tetapi lain bapa. Itu Yakobus yang nulis. Dia tahu, dia bilang, saudaraku, kakakku ini kamu harus beriman kepada dia. Luar biasa ya. Nah, poin nomor 5, saudara. Saya ada 6 poin, ini hari cepat, saudara. Iman yaitu doa lahir dari iman. Prayer of faith. Kita akan baca Yakobus 5 ayat 14 sampai 16b. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, yaitu bisa pendeta dan majelis, supaya mereka apa? Mendoakan orang sakit, oke? Mendoakan dia serta apa? Mengolesnya dengan minyak. Di sini tidak berbicara soal minyak urapan. Orang sakit diolesi minyak, tapi didoakan dulu diolesi dengan minyak. Ayatnya tidak mengatakan pakai minyak urapan. Kata mengoles itu bukan minyak urapan, saudara. Oke? Jadi mungkin saudara mulai, Pak Retel sudah main ngaco nih ngajarnya. Saya ajarin saudaraku, oke? Dengar baik-baik. Ayat 15. Balik dulu coba ayat 14 saya lihat. Jadi bukan minyak urapan,
kita doakan dalam nama Tuhan. Kita doakan orang dalam nama Tuhan. Diolesi dalam nama Tuhan. Oke? Bukan berkata, oh saya udah hebat, nggak perlu nama Tuhan. Seringkali kita teledor. Kita mengosokinya, kita mendoa. Oh pokoknya segala macam dibikin. Coba ayat 15. Ini bagus. Dan doa yang apa? Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan atau menyembuhkan. Di sini bukan masuk surga. Bukan masuk surga. Akan menyelamatkan orang sakit itu dan siapa? Tuhan. Dengar. Dan Tuhan bukan olesan minyak. Dan Tuhan yang akan apa? Akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Sekali lagi, bukan minyak olesan yang mengampuni dosa orang ini, bahkan menyembuhkan orang ini. Tetapi dikatakan dan doa yang lahir dari iman yang menyembuhkan. Ada nggak ayat 15 kata minyak olesan? Nggak ada kan? Nggak dipakai, berarti nggak begitu penting. Bukan saya, menurut ayat ini. Ayat 15. Oke, coba baca ayat 16 ya. 16b saja. Dan doa yang benar, orang benar hidup oleh iman, bukan minyak olesan. Kita tidak hidup benar karena minyak olesan. Orang benar hidup oleh iman. Kita berbicara hari ini tentang iman, Bapak. Jangan gemeter. Saya coba jelaskan soal kita. Mungkin Anda mulai, Anda nggak setuju, silakan. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Siapa yang mendoakan dengan yakin? Orang benar. Orang benar hidup oleh iman. Coba tanya seperti ini. Bukan olesan minyak yang menyembuhkan orang sakit, tetapi doa yang lahir dari iman kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dan doa orang benar hidup oleh iman. Roma 1:17, orang benar hidup oleh iman. Orang benar tidak hidup dengan segala macam. Berarti kalau kita tidak hidup dengan iman, kita bukan orang benar. Kalau Anda dan saya tidak menunjukkan perbuatan dari iman kita, kita bukan orang benar. Karena firman Tuhan jelas mengatakan orang benar hidup oleh iman. Berarti kalau kita tidak bisa menunjukkan bahwa kita perbuatan kita dan sebagainya, kita bukan orang benar. Amin. Ngerti sampai sini? Jadi saudaraku, hati-hati tentang mempergunakan iman. Nah ini saya berdasarkan saya dengar, saya lihat, saya berbicara dengan banyak orang, mereka seolah-olah, oh Pak, asal diimani saja. Oke, perbuatannya mana? Tunjukkan perbuatanmu dari imanmu, Yakobus bilang. Aku bisa tunjukin imanku dari perbuatanku. Amin. Doain orang sih doain orang. Tapi perbuatannya gimana? Biar saudara dan saya doa sampai setahun, sedua, nggak sembuh orang sakit. Kenapa? Kenapa? Karena kita tidak berfokus pada iman. Dua orang mana hidup. Jadi next note sebelum saudara mulai gemeter. Jadi sebenarnya bukan doa kita yang dapat menyembuhkan orang sakit, betul? Bukan doa kita. Oh Pak, saya doakan dia sembuh dan sebagainya. Bukan. Bukan doa kita. Tetapi iman dibalik doa kita. Betul? Firman Tuhan. Karena doa orang benar, doa oleh iman yang menyembuhkan orang ini. Doa oleh iman. Jadi kalau kita berdoa saja, nggak ada iman bagaimana? Seperti firman Tuhan berkata, tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Jangan hanya berdoa saja. Tapi doa yang lahir dari iman. Doa yang dilahir dari iman itu doa yang manfaatnya besar. Kalau kita doa itu kuasanya besar. Tetapi orang saya doa Pak. Kok tapi begini? Kamu pakai iman nggak doanya? Apa hanya sekedar berdoa? Nah kita seringkali saya ngobrol sama banyak-banyak di Indonesia, bahkan hamba Tuhan.
Ngobrol dengan Pak, sudah bertahun-tahun kami berdoa, sampai berdoa puasa segala. Ada lagi puasa Esther. Halo? Tapi ngobrol sama saya, mereka bilang, Pak, kita kekurangan Pak, Bapak tolong saya. Lalu saya bilang, saya nggak pernah berpuasa dan sebagainya. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa bukan doa, tapi iman di balik doa itu. Benar? Ngerti? Iman yang mengepus, mendorong orang ini sembuh. Bukan doanya. Dan juga kita sering berdoa saja. Sembarangan kita ngomong. Wah dia tuh berdosa tuh. Loh, itu orang sakit gak sembuh-sembuh, dia penuh dosa tuh. Loh, bukannya yang orang sakit, yang mendoakan, betul? Betul. Yang mendoakan harus dengan iman. Kan dia yang mendoakan orang sakit. Orang sakitnya mah jangan dimarahin. Kita sering begitu. Wah, percuma doain dia. Oh, dia tuh orang begini. Loh, kamu yang ngedoain kok. Kamu kan tua-tua gereja. Aku kan di bawah kamu, kok aku yang dimarahin. Diajarin segala macam. Ini hanya menurut firman Tuhan. Jangan marah, saudaraku. Jadi jangan asal berdoa, saudara. Jadi bukan berarti juga kalau kita berdoa semua orang sembuh. Halo? Karena tidak dengan iman. Itu doa yang lain. Kenapa juga orang yang doa gak sembuh, orang yang itu khotbahnya lain. Tapi ini kita bicara orang yang mendoakan. Oke, notis selanjutnya seperti ini. Kita berkata, dengar. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah apa? Dosa. Dari mana? Roma 14:23b. Segala sesuatu artinya berapa banyak? Segala sesuatu. Mau kita berdoa, mau kita beribadah, mau seperti saya sedang berkhotbah dan sebagainya. Makin kita lakukan ibadah kita, makin kita lakukan puasa atau segala apa, kita tidak berdasarkan iman, bukan kita makin hebat, kita makin firman Tuhan, bukan saya. Baca Roma 14:23b. Bahaya, saudaraku. Oleh sebab itu, kita melakukan segala sesuatu dengan perbuatan dari apa? Iman kita. Supaya kita jangan berdosa. Bahaya, saudara lagi doakan orang, tapi iman, kok jelekin orang yang didoakan, padahal kita jadi berdosa. Karena kita melakukan tanpa iman. Segala sesuatu bisa berdoa juga. Oke? Poin selanjutnya yaitu memelihara iman. Poin terakhir mana? To keep faith. Nah, ini penting, saudara. Memelihara iman. Sebagai baca 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Ini Rasul Paulus berkata. Saudara kenal Rasul Paulus? Tahu siapa dia? Rasul Paulus adalah seorang Kristen, the best Christian, orang yang Kristen yang paling baik di dalam perjanjian baru. Bukan saya mengatakan yang lain-lain nggak bagus, tapi Rasul Paulus berbicara soal iman. Rasul Paulus satu. Dia katakan mengenai diriku, yaitu Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat apa? Kematianku sudah dekat. Berarti seperti ada tulis kepada Timotius, dia mengatakan dia sudah hampir mati dan dia tahu dia akan mati karena apa? Dia akan dipancung kepalanya. Ayat ini. Jadi berarti 2 Timotius ini buku yang terakhir yang Rasul Paulus tulis. Karena dia mati, ayat 7. Aku, itu Paulus, telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, itu garis akhir hidupnya. Udah mau selesai hidupnya, dan dia katakan apa? Dan aku telah memelihara iman. Saudara pelihara iman? Pelihara iman enggak? Kita harus pelihara iman.
ayat 8. Supaya apa kita pelihara? Baca. Sekarang telah tersedia bagiku apa? Mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan atau diberikan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil. Iman. Dan Rasul Paulus yakin dengan imannya bahwa dia akan mendapat mahkota kebenaran. Saya nggak tahu mahkotanya berbentuk apa, tapi pokoknya mahkota kebenaran gitu. Kita juga dapat. Coba baca ayat ketiga. Kita juga dapat baca ayat. Tetapi bukan hanya padaku saja, melainkan juga berapa banyak. Pada semua orang yang apa? Merindukan kedatangannya. Itu kedatangan Tuhan Yesus. Saudara rindu Tuhan Yesus datang? Saya udah setiap hari berdoa. Ini hari Tuhan datang. Capek. Capek ngurusin diri sendiri, capek juga ngurusin orang lain, ngurusin gereja. Aduh, capek. Kadang-kadang kita berdoa, aduh Tuhan sekarang kita. Bukannya maksain ya, pengen aja rindu ya. Kalau saudara rindu kampung halaman, rindu banget. Gara-gara rindu. Kita rindu nggak kedatangan Tuhan Yesus? Amin. Banyak orang nggak rindu sehingga seperti 5 darah yang tidak bijaksana, ketinggalan. Oke, notnya saudara seperti ini. Saya selesai, saudaraku. Suatu kesaksian sangat luar biasa dari Rasul Paulus dan kesaksian yang menjadi teladan bagi kita semua orang-orang percaya, khususnya bagi para hamba-hamba Tuhan Yesus. Kita harus pelihara iman kita. Iman ada. Nggak akan lari iman. Iman karena diberikan Allah. Ada orang percaya dikasih iman. Tapi banyak kita nggak dipelihara. Kita memakai insting mendahului iman. Perasaan itu bukan iman, saudaraku. Oh rasanya, oh pendapat saya, oh mungkin. Itu bukan iman. Iman itu kepastian. Kepastian kepada segala yang kita harapkan. Kepastian kepada segala yang kita tidak lihat. Oh aku nggak lihat Tuhan Yesus, tapi aku tahu dia berserta aku. Tuhan Yesus ada. Dia berjanji tidak meninggalkan kita. Kita harus percaya dengan iman. Khusus dalam pelayanan. Tapi seringkali kita apa? Kita mendahului Tuhan. Kamu nggak disuruh ke sana. Oh, tapi saya rasanya nggak pakai perasaan. Ke sana Tuhan mau. Kamu disuruh ke Niniwe, jangan ke Tarsus. Gitu. Nabi Nuh. Ya. Akibatnya apa? Ditelan ikan. Kita akibatnya apa? Ditelan juga. Dengan apa? Dengan apa? Masalah hidup. Ekonomi, keraguan, ketakutan, dan sebagainya. Digeragotin habis-habisan. Notnya, saya taruh seperti ini. Mengapa Rasul Paulus terus menerus memelihara iman? Karena dia tahu dan mengerti bahwa apa? Iman mengalahkan. Iman. Bukan sekolah tinggi, bukan gereja, bukan pengetahuan dan sebagainya, iman. Ketinggian notnya. Mengatakan ini, yaitu mengalahkan segala permasalahan di dalam dunia yang penuh dengan segala apa? Kejahatan karena apa? Dosa. Sekarang ini, saudara, kita sudah belajar pelajaran lain sebelum Tuhan Yesus datang. Baru-baru ada peperangan, ya. Saya bukan orang politik. Peperangan di mana-mana. Saudara tahu, saya tahu. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 next. Sebab, katakan semua. Semua yang lahir dari Allah, born again, lahir baru. Saudara harus lahir baru. Saya sudah lahir baru. Semua yang lahir dari Allah, bukan lahir dari papa mama ya. Artinya jadi orang Kristen itu bukan lahir dari papa mama, betul? Kan tidak dikatakan papa mama, ya tidak. Sebab semua orang yang lahir dari Allah, apa? Mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan atau victory yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Paulus tahu. Anda juga tahu. Makanya dipelihara karena ia mengalahkan dunia. Bukan mengalahkan hanya sekedar 1, 2, 3 hal. Dunia.
dengan masalahnya. Kita bisa kalahkan dunia dengan apa? Iman kita. Bukan dengan senjata. Bukan dengan nuklir. Bukan juga dengan kehebatan kita, sekolah, teologi, dan sebagainya. Saya banyak bicara dengan orang yang sudah sekolah tinggi, tapi imannya, ya, sekali lagi, bukan kita yang mengalahkan dunia dengan segala kehebatan kita, tetapi iman, pelihara. Bukan senjata, kehebatan, teologi, kekayaan kita dan sebagainya. Saudara, saya lihat banyak orang coba membeli iman. Membeli. Nggak bisa. Iman nggak bisa dibeli. Ayat 5 bagus. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya dengan iman bahwa apa? Yesus adalah anak Allah. Saudara percaya Yesus anak Allah? Saya tidak menuduh. Saya tidak tahu saudara dari agama apa. Tapi pertanyaannya, apakah Anda percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Betul? Kalau saudara tidak percaya Yesus anak Allah, kalah. Karena siapakah yang mengalahkan dunia? Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus anak Allah. Kalau Anda tidak percaya Yesus anak Allah, dikalahin kita, bukan? Nanti saya taruh begini. Jadi untuk mengalahkan dunia ada dua syaratnya. Satu, kita harus apa? Lahir baru. Born again. Yaitu percaya dengan iman dan menerima Yesus Kristus sebagai apa? Tuhan dan Juru Selamat kita. Terima secara pribadi. Kalau kita sudah terima itu, lahir baru, setiap orang yang lahir dari Allah, dia yang mengalahkan. Jadi kalau Anda belum ke gereja puluhan ratus tahun, tapi Anda belum lahir dari Allah, Anda tidak bisa mengalahkan iman. Karena siapa? Allah yang memberikan iman, bukan gereja. Amin. Tepuk tangan dong buat yang ini pada tegang semua orang. Yang kencang tepuk tangannya. Pada tegang diajarin. Apa nggak pernah dengar ajaran gini? Tidak ada garansi saudara ke gereja ratusan tahun saudara punya iman. Kecuali kalau Allah memberikan. Saudara harus lahir baru, lahir dari Allah, bukan dari papa mama. Saudara pikir Kristen, oh papa mama saya Kristen, saya lahir dari papa mama. Papa mama pendeta, saya Kristen. Bukan, lahir dari Allah. Oke, note-nya continue terus ini. Yang nomor 2, kita harus memelihara iman kita sampai kapan? Garis akhir dari hidup kita. Khususnya dalam melayani Tuhan Yesus, Raja kita segala Raja. Kenapa dikatakan sampai garis akhir? Karena kalau kita sudah mati, bertemu dengan Tuhan Yesus, kita nggak pakai lagi iman. Di surga nggak ada iman. Nggak dipakai. Karena tadi kita belajar, Ibrani 11 mengatakan, iman adalah sebagai apa? Bukti kepada hal-hal yang tidak kita lihat. Kita ke surga, ketemu Tuhan Yesus. Lihat nggak? Pakai iman lagi nggak? Orang berlihat. Kayak saya melihat bapak ini, ibu ini, kelihatan orangnya. Nggak perlu iman lagi, kelihatan kok. Di surga nggak pakai iman. Makanya sampai garis akhir hidup kita. Waktu kita mati, kita artinya selesai sekolah iman. Kita pelihara sampai kita mati. Sebab kalau kita sudah mati, iman nggak bekerja lagi. Iman hanya bekerja waktu kita masih hidup. Melayani dan sebagainya. Untuk mengalahkan dunia, mengalahkan masalah kita, mengalahkan segala persoalan ekonomi, segala penyakit kita kalahkan dengan iman. Kalau saudara iman tidak, perbuatan tidak ada, kita nol. Saya sakit, kita semua sakit. Halo? Tapi kalau iman kita dari perbuatan kita nggak berlaku, kita punya iman kosong. Percuma saya khotbah. Halo? Percuma saya ajarkan saudara. Karena yang saya lakukan ini perbuatan dari apa? Iman. Ngerti? Ini bukan bikin-bikin.
Kalau kita sakit, kita tidur, malas, ya, begitulah. Katanya mau ngalahin dunia, kok modelnya begini? Udah kasih senjata, kasih iman, nggak dipakai. Gitu. Akhirnya selanjutnya saya sudah selesai. Nah, dengar baik-baik. Semua agama, saya katakan agama, tidak bisa mengalahkan dunia. Dari segala macam kejahatannya. Semua agama tidak bisa. Karena apa? Karena agama tidak percaya bahwa apa? Yesus anak Allah. Kita belajar bahwa mereka yang lahir dari Allah yang bisa mengalahkan dunia dengan iman. Jadi kalau saudara punya agama sampai apapun, saudara boleh bertapa, bersujud, sembahyang, sujud bagaimanapun, saudara agama, saudara tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, saudara tidak bisa kalahkan dunia. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Firman Tuhan. Makanya banyak orang Kristen yang ciut. Karena tidak ada perbuatan dari imannya. Mengeluh. Aku begini Pak, gentong berasku kosong Pak, doakan saya. Pak, saya punya utang banyak Pak, saya jatuh segala macam. Pak, tolong doa. Lu punya iman nggak? Pakai. Halo? Saya katakan tadi, orang Kristen tidak hidup dengan perasaan. Perasaan bukan iman. Dan segala sesuatu yang kita tidak lakukan berdasarkan iman, kita apa? Berdosa. Malah berdosa. Firman Tuhan. Amin. Ya, sebelum saudara marah dengan saya bisa banyak ringkasannya apa? Judul kita belajar tentang apa? Iman. Nomor 1, apa itu iman? Kita belajar tadi. Ibrani 11:1, sumber iman siapa? Allah, Tuhan Yesus. Allah yang memberikan iman. Oke, bukan kita ciptakan iman sendiri. Diimani. Itu gombal. Saudara tidak bisa menciptakan iman. Halo. Iman yang mati kita belajar. Allah yang memberikan iman. Nomor 3, nomor 4, nomor 5, doa apa? Doa yang lahir dari iman. Jadi jangan hanya berdoa saja. Doa puasa Pak, saya berdoa puasa. Iman lu mana? Ini habis doa puasa semalaman atau doa semalam suntuk, pagi-paginya ngomong, mudah-mudahan doa saya didengar ya sama Tuhan. Mudah-mudahan. Halo. Bukan hanya lahir, tapi memelihara iman. Ini yang penting. Sampai kapan memelihara iman kita? Sampai kapan kita pelihara iman? Sampai kita mati. Sampai kita akhir. Bahasa Jakarta katakan sampai kita meot. Tuh. Pelihara iman. Pelihara iman. Tindakan Anda dan saya, saudara, kita lakukan dengan iman. Saya sedang berbicara ini dengan iman, saudara. Kalau tidak, saya nggak bisa bicara. Buat apa saya bicara kalau ini bukan iman? Halo? Ada lagi firman Tuhan, kita tidak belajar itu lain lagi. Iman timbul dari apa? Karena mendengar firman Kristus. Itu timbul. Tapi ini saya bicara iman sudah ada gitu. Udah ada, tinggal dipakai gitu. Amin? Amin. Tepuk tangan dong. Ini, aduh. Ini yang di sini semangat, yang di situ melongok semua nih, bengong gitu. Oke. Sorry ya. Kata terakhir, aplikasinya begini Bapak Ibu, aplikasinya. Marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang hidup oleh iman. Karena tanpa iman sama sekali kita menjadi orang Kristen yang tidak berkenan kepada Allah. Bahkan kita berdosa. Firman Tuhan. Saudara mau berdosa, apa melakukan segala sesuatu dengan iman? Mungkin Anda bertanya, Pak, orang Kristen bisa berdosa, itu khotbahnya lain. Kalau saya khotbah itu Anda gemeter kali nanti. Ya tidak. Ada orang Kristen berdosa. Malah ada katanya orang Kristen tapi masih nonton film porno dan sebagainya, masih mencuri, masih berdusta, masih segala macam, korupsi lagi. Saya lihat orang Kristen korupsi. Ya ampun. Oke. Kata penutupnya. Tanpa iman
kita tidak berkenan bagi Allah, khususnya bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Tanpa iman. Biarpun saudara mau koprol lagi khotbah, mau jungkir balik, mau salto, saya lihat, orang berdoa berkhotbah, tapi nggak pakai iman, nggak mempan sama kita. Saya dengar orang teriak-teriak, dia khotbah apaan ya? Gue kagak ngerti. Ntar ngomong kasih, ntar ngomong iman, ntar ngomong... Kalau kita ngomong iman. Kalau saya ngomong iman, ngomong kasih, bingung Anda. Nggak bisa ngomong iman, ngomong kasih, ngomong rapture. Ini jadi bingung orang gitu. Tapi orang, wow, di atas mimbar. Ini ngomong apa gitu. Buntutnya mana, mulainya dari mana gitu. Saya bukan meledek, saya lihat. Jadi tanpa iman, saudara, saya tidak berkenan bagi Allah. Sama sekali. Firman Tuhan. Masa Tuhan bohong? Masa firman Tuhan bohong? Amin? Amin, saudaraku. Relax, saudaraku. Mungkin Anda berpikir, Pak Ritio ngomongin saya. Enggak, saya nggak ngomongin Anda. Saya nggak tahu kalau Anda mau hadir atau mau dengar khotbah ini. Saya bukan tukang ngomongin orang. Saya bukan tukang gosip juga. Saya hanya diperintahkan untuk bawakan firman. Tuhan suruh, pergilah, beritakan Injil. Mungkin saudara bertanya, Pak, bagaimana saya supaya jangan berdosa? Iman saya betul, kita akan berdoa. Ingat, kita belajar kalau saudara belum lahir baru, percuma kita ngomong iman. Percuma. Anda harus lahir dari Allah. Baru kita ngobrol soal iman. Mari kita berdoa. Ulangi doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku sudah mendengar firman-Mu. Aku mau jadi orang yang mempunyai iman. Dan aku mau menerima iman yang telah diberikan oleh Allah. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa-dosaku. Dan kalau aku belum menerima Engkau, sekarang juga, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu, aku berdoa. Semua katakan, amin. Saudaraku, kalau saudara dengan jujur berdoa, Tuhan lihat hati, Tuhan gak lihat mulut, Tuhan gak lihat doa, gak lihat cuma ngomong-ngomong, hati kita betul gak jujur. Oke? Saya tahu Anda jujur. Ini hari juga Anda telah diberikan iman dan Anda telah lahir baru. Karena yang paling penting Anda sekarang bisa mengalahkan dunia. Dunia. Siapa yang mengalahkan dunia? Iman. Firman Tuhan. Oke? Mari kita terima berkat. Angkat tangan kita. Kiranya kasih Bapa yang di surga, Bapa yang kekal, kasihnya yang agape, dan seluruh anugerah daripada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan persekutuan, bahkan kuat kuasa di dalam Roh Kudus, serta firman Allah ini terus berkenan di hati kita, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus memelihara hati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua katakan, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, selesai kita acara hari ini. Saya berdoa supaya Anda dan saya kita bisa bertemu lagi minggu depan, akan kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Amin. Dengan itu saya berkatakan goodbye. Terima kasih. Bye-bye. God bless you.